Ya, sudah belakangan kita dihebohkan dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak. Mengapa ini bisa terjadi dan seperti apa mencegah supaya kasus ini agar anak-anak kita tidak menjadi korban? Ya, berikut ini kami hadirkan diskusi bersama David Rizal. Minggu terakhir ada 2 video pelecehan seksual yang korbannya anak-anak viral di media sosial. Di Tangerang Selatan, Banten dan di Gresik, Jawa Timur. Bahkan pelakunya ini nekat melakukan aksinya di ruang publik. Di Gresik, Jawa Timur, pelaku mengaku hilaf. Sementara di Tangerang Selatan, Banten, pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa. Lantas apa yang orang tua mesti waspadai? Mari kita diskusi. Ini salah satu bapak-bapak yang juga ikut anaknya dicolek. Jangan sembarangan ya, kamu udah megang anak-anak kecil di bawah. Marah, itulah yang saya rasakan setiap kali saya mendengar ada kasus pelecehan seksual terhadap anak. Mungkin itu hal yang sama yang Anda rasakan, terutama para orang tua. Di Gresik, Jawa Timur, ada seorang anak perempuan yang mengalami pelecehan seksual ketika ia berbelanja di warung bersama sang ibu. Video ini menunjukkan seorang pria sedang memperhatikan keadaan sekitar lalu menarik tangan si anak perempuan dan melecehkannya. Kami sengaja tidak menayangkan utuh visual karena tidak pantas untuk ditiru. Yang juga ramai menjadi sorotan adalah video yang satu ini. Para orang tua korban pelecehan anak sedang mengejar pelaku di sebuah mal di Tangerang Selatan, Banten. Video ini diunggah di akun Instagram ibu salah seorang korban dari anak yang dilecehkan. Video ini pun viral dan mendapat banyak komentar. Ya, jika dilihat dari komentar-komentar di postingan tersebut, ada seseorang yang pernah melihat pelaku beraksi di tempat yang berbeda. Nah, jika kita melihat persamaan dari 2 kasus ini, pelaku sama-sama beraksi di tempat umum. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa senekat ini? Dari pelaku itu sendiri belum ada hukum yang mungkin menjerakkan mereka untuk bisa mengendalikan perilaku tersebut. Namun yang lebih berpengaruh lagi adalah sebenarnya dari perilaku korban yang biasanya tidak melakukan atau mengusut tuntas hal ini hingga sampai ke ranah hukum. Ya, jadi perilaku korban dalam hal ini seringkali ketika menjadi victim, ya, menjadi korban pelecehan seksual, lebih pada mungkin diam saja, mungkin bingung, mungkin shock. Saya yakin semua orang, apalagi orang tua, pasti sangat mengutuk kejadian pelecehan seksual ini. Saya sempat berdiskusi dengan salah seorang kawan yang dengan berani ia mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual dan tidak mudah untuk menghilangkan dampaknya. Sampai saat ini pelecehan seksual itu kayaknya dirasa hal yang sepele gitu. Padahal sebetulnya kalau kita pikir dengan hanya dicolek atau dengan hanya dicium itu ternyata dampaknya sangat traumatis gitu. Saya pengen cerita sedikit juga bahwa pada saat saya berusia sekitar 12 tahun itu saya termasuk salah satu korban pelecehan. Waktu itu saya sempat dicolek juga dengan orang dengan gangguan jiwa, tapi sebetulnya dia punya rumah, dia punya keluarga gitu. Sayangnya keluarganya nggak aware kalau misalnya dengan membebaskan dia begitu saja gitu keliling area komplek itu justru membahayakan orang-orang gitu. Awareness masyarakat terkait dengan pelecehan gitu. Kadang orang tuh masih sangat mentoleransi gitu ya, mentoleransi seperti kayak itu masih sebuah pelecehan yang tingkatannya masih bisa dimaafkan gitu atau bisa dilupakan begitu saja. Padahal sebetulnya untuk korban apalagi anak kecil biasanya tuh ingat seumur hidup. Yang berbahaya adalah ketika sebagian orang menganggap sepele sebuah tindakan pelecehan. Gitu doang? Masa gitu aja dianggap sensitif? Hati-hati meremehkan tindakan pelecehan. Jangan pernah anggap sepele, karena dampaknya cukup besar bagi para korban, khususnya bagi anak-anak.
Tidak mudah loh Bapak Ibu ketika kemudian ada anak mengalami itu traumanya bisa sangat panjang gitu. Dan itu nggak mudah untuk memulihkan gitu ya. Itu juga menjadi PR kita. Artinya proses penegakan hukum tetap harus berjalan. Jangan menyepelekan bahwa itu adalah hal yang biasa gitu. Oh nggak apa-apa kok gitu. Bukan, saya kira penegakan hukum harus tetap dijalankan. Kemudian banyak yang berpikir, serem banget ya, di luar sana banyak predator. Bukan berarti kita mesti mengurung anak-anak juga. Ya, orang tua perlu memberikan edukasi dini kepada anak agar terhindar dari pelecehan seksual. Itu kata psikolog anak. Pemahaman seks edukasi harus sejak dini ya. Termasuk pemahaman seks edukasi itu adalah bagaimana kita melindungi diri kita dari ketidaknyamanan karena dipegang orang ya. Even misalnya hanya narik tangan, kalau kita tidak suka ya kita bisa bilang sorry aku nggak suka gitu ya. Jadi bagaimana anak bisa mulai belajar untuk say no untuk hal-hal yang tidak menyamankan dirinya begitu. Kemudian apabila memang itu terjadi, dia harus berteriak, mendorong misalnya, atau melakukan sesuatu yang mana orang lain di sekitarnya tahu apa yang terjadi ya. Jadi tidak diam, tidak bengong saja, tapi langsung bereaksi spontan gitu ya untuk melindungi dirinya agar orang di sekitarnya tahu apa yang terjadi dan bisa langsung menindaklanjuti saat itu. Kasus di Bintaro, pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa yang bisa jadi akan lolos dari jerat hukum. Semua kasus harus ditangani case by case, ya kan? Ya tentunya kalau memang itu orang gangguan kejiwaan ya harus direhabilitasi, ya kan? Kalau memang orang itu orang iseng, orang yang ingin mengintimidasi, ya itu memang harus juga dilakukan penanganan secara hukum gitu ya, karena itu tadi kalau kita diamkan saja, biarkan saja, ini kasus ini akan merebak dan tidak membuat pelaku ini menjadi jerah. Jangan takut melapor, ada proses hukum yang bisa berjalan, ada perlindungan terhadap saksi dan korban, ada pengawasan terhadap proses di kepolisian. Saya kira itu menjadi bagian penting agar anak-anak kita juga sehat jiwa dan raganya. Sekali lagi, jangan pernah anggap sepele. Kini saatnya kita menganggap tindakan pelecehan seksual khususnya pada anak merupakan kejahatan luar biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada kasus sebelumnya yang kita bahas, seorang penegak hukum bilang aksi pria pelaku pelecehan seksual hanya mencium anak perempuan. Dan menurutnya, kalau pelecehan seksual dibuka bajunya, sementara sang pelaku hanya mencium. Dan itu dianggapnya bukan pelecehan seksual. Ya, kalau masih ada yang mau didiskusikan, kita lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah diskusi bersama saya.